Shalom, perkenalkan saya Wasya Jordan dan saya mewakili Gereja GPD BTS Depok ingin mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua. Sebentar lagi kita akan mengikuti online service dari gereja. Marilah kita persiapkan Alkitab, buku catatan, matikan notifikasi handphone, serta persiapkan hati dan pikiran kita untuk menikmati jalannya ibadah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Walaupun situasi saat ini tidak memungkinkan untuk kita beribadah di tempat ibadah, tapi kami akan percaya semoga live streaming ini bisa memberkati Bapak Ibu semuanya. Dengan keadaan sekarang tidak membatasi kita untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk mengatakan Tuhan Yesus baik dan Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Kita akan mulai ibadah kita Bapak Ibu, saya negara semua bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita. Kita akan sembah, kita akan tinggikan nama Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini ya Bapa. Kami hari menjebak ini Tuhan karena kasih setiamu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, kami berkumpul Tuhan di hadapan Tatamu. Terima kasih Yesus, terima kasih Kudus. Mari sama-sama Bapak Ibu kita katakan, kami berkumpul Tuhan. Kami berkumpul Tuhan di hadapan Tatamu.
Mereka ucap syukur Tuhan. Kalau boleh sampai saat ini kami diberikan kesempatan untuk beribadah Yesus. Kiranya kami bersatu hati Tuhan. Mungkin kami tahu Tuhan, hari-hari ini semakin jalan Yesus. Dan mungkin di tengah-tengah dunia saat ini Tuhan mengalami kegoncangan oleh adanya suatu virus, yaitu virus corona ya Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya, kami sebagai anak-anak Tuhan, kami ingin selalu datang Tuhan. Kami ingin selalu beribadah kepada Yesus melalui kesempatan yang ada saat ini. Kiranya Bapak Kau yang mengurapi ibadah kita, Kau yang memberkati setiap kami ya Tuhan, baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah Tuhan. Kau yang memberkati ya Tuhan. Kiranya jamaah selalu menyertai untuk kami Yesus. Kiranya Tuhan Kau datang Tuhan di tengah kami. Kami serahkan jalannya ibadah dari awal pertengahan hingga akhir. Dan Kau memberkati juga hamba-Mu sebentar Tuhan yang akan memberkati dan firman Tuhan. Kiranya ya Bapak, kami dapat terus diberkati ya Tuhan. Kami berserah terus ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk negeri ini, kami berdoa untuk dunia ini Yesus, agar segera Tuhan segala bencana yang dilalui ya Tuhan. Dan kami yakin dan percaya kami dapat kembali datang beribadah kepada Kau Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami. Kami siapkan hati kami Yesus, agar kiranya kami layak untuk memuji memuliakan Kami. Kiranya Bapa yang menjadi kami di dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita bersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berserahkan hidup kita di dalam tangan Tuhan. Kami yakin percaya kami tidak takut Tuhan melalui hari-hari ini hanya bersama Engkau Bapa. Kami yakin Kau akan mengurapi kami Bapa. Kau akan menjaga setiap langkah kami Tuhan Yesus. Katakan dengan iman pun tidak takut Tuhan, sebab Engkau besertaku. Haleluya Yesus. Puji Tuhan. Sebab Kau
virus corona yang mematikan, kami datang kepada Engkau. Kami hampiri hadirat-Mu. Kami memuji dan memuliakan Engkau. Kami datang dalam ibadah kami ya Tuhan. Karena Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah keselamatan kami. Di tengah-tengah ibadah ini kami mau mendengarkan kebenaran sabda-Mu. Tuhan, Engkau berfirman bagi kami, bersabdalah bagi kami, sampaikanlah isi hati-Mu untuk memberkati setiap kami yang hadir dalam ibadah ini, setiap anak-anak-Mu yang menyaksikan ibadah ini. Karena hanya Engkau saja yang menjadi jawaban bagi kami Bapa. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, urapi ruangan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mendengar suara Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera dari Yesus Kristus saya ucapkan mengawali perjumpaan kita pada saat ini. Oleh anugerah Tuhan kita boleh dapat beribadah lagi kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan begitu baik telah menjaga dan memelihara kita, walaupun di tengah-tengah dunia yang sedang dilanda dengan suatu ketakutan karena adanya virus corona yang begitu merajalela. Bukan hanya di negara kita Indonesia yang kita cintai, tapi di seluruh muka bumi. Kurang lebih 200 negara telah divirusi oleh virus corona ini. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam ibadah pada kesempatan ini, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada saat ini saya ingin kita membuka di dalam suratan Petrus. 1 Petrus pasalnya yang kelima. Ayatnya yang ke-7. Sekali lagi 1 Petrus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-7. Saya baca firman Tuhan berkata begini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, perasaan khawatir adalah sesuatu perasaan yang tidak akan terlepas dari setiap kehidupan manusia. Apalagi saudara-saudara ketika seseorang dilanda dengan suatu masalah, suatu persoalan yang mengerikan, menakutkan, atau suatu keadaan yang tidak menentu. Maka saya percaya saudara-saudara pasti ada rasa khawatir, kegelisahan, ketakutan. Dan kalau bicara tentang khawatir, maka rasanya berita ini, kata ini saudara, hampir melanda seluruh umat manusia hari-hari ini, sehubungan dengan ada wabah atau virus corona yang dikenal dengan pandemi COVID-19. Saudara-saudara, dalam ibadah beberapa hari yang lalu saya sudah mengatakan bahwa virus corona ini dia memvirusi dengan tidak dibatasi oleh apapun saudara-saudara. Rakyat jelata bisa divirusi, pejabat bisa saja, orang yang tinggal di gubuk bisa divirusi, orang tinggal di istana pun bisa divirusi. Dan saudara-saudara, dengan adanya virus corona ini kita melihat kematian terjadi di mana-mana. Ratusan, ribuan orang, puluhan ribu orang seolah-olah mati sia-sia. Seolah-olah bumi mengangkat mulutnya untuk di mana jenazah-jenazah akan dikebumikan. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, sehingga kita pun saudara-saudara apabila melakukan aktivitas setiap hari ada rasa khawatir.
khususnya negara Indonesia, saudara-saudara, sebelum adanya virus corona ini, saya kira masih segar dalam ingatan kita ada bencana-bencana alam yang telah terjadi, seperti banjir, banyak orang menjadi korban, gempa bumi di daerah-daerah tertentu, gunung berapi meletus, terjadi tanah longsor dan lain sebagainya, ada penyakit DBD dan lain-lain sebagainya. Ditambah lagi dengan adanya virus corona ini, maka saudara-saudara, ini sesuatu momok yang menakutkan, mengerikan, dan saudara sangat-sangat mengkhawatirkan. Tetapi puji Tuhan, saudara-saudara, sebagai orang percaya kita harus bersyukur bahwa dalam kehidupan setiap hari, maka umat Allah ada keterlibatan Tuhan dalam hidupnya. Ketika kita dipanggil oleh Tuhan, ketika kita diselamatkan oleh Tuhan, ketika kita telah ditebus oleh darah Yesus yang mahal itu, dan sekarang kita menjadi umat kepunyaan Allah, maka kita melihat dalam kebenaran firman Allah bahwa setiap orang yang menjadi umat kepunyaan Allah, dalam kehidupannya setiap hari ada keterlibatan Tuhan. Kita mengenal bahwa Tuhan menopang hidup kita. Kita mengenal Tuhan menghibur ketika kita berduka. Kita mengenal bahwa bagaimana Dia membukakan jalan ketika kita tertutup jalan. Kita mengenal bagaimana Dia memberi pengharapan ketika kita kehilangan pengharapan. Dan pada kesempatan kali ini, dalam ayat ini, saudara-saudara, bicara tentang kekhawatiran, maka firman Allah katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Sebab Ia di sini bicara tentang pribadi Tuhan. Sebab Tuhan yang memeliharakan. Haleluya. Kita mengenal Tuhan kita adalah Sang Pencipta. Tapi kita ternyata melihat lewat ayat ini bahwa Tuhan kita itu adalah suatu pribadi yang pemelihara. Dia memelihara kehidupan umat Tuhan. Dia memelihara kehidupan saudara-saudara dan saya. Oleh karena itu, saudara-saudara, karena Tuhan itu sebagai Sang Pemelihara hidup saudara-saudara dan saya, maka lewat ayat ini Tuhan juga mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Saya senang dengan kata segala. Dalam bentuk apapun di bidang kekhawatiran itu, maka Tuhan mampu memberi pertolongan kepada kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, kalau kita membaca di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-6, mari kita membuka di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-6. Maka di sana dengan jelas Yesus mengingatkan kita supaya kita jangan khawatir. Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-25, saya baca mulai ayat 25 berkata begini, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun
tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Haleluya. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayat 32, tadi kita melihat saudara, Yesus menghimbau supaya jangan kita khawatir. Mengapa saudara-saudara? Lewat ayat ini kita dapat melihat bahwa ada dua bagian penting. Yang pertama, bahwa segala sesuatu dalam kendali Tuhan. Yang kedua, kehidupan orang percaya atau keberadaan saudara dan saya sebagai umat Tuhan merupakan skala prioritas di hadapan Tuhan. Mengapa saya katakan demikian? Mari saudara kita melihat ayat ini satu lepas satu. Dikatakan dalam ayat 25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Di dalam suratan Korintus, di sana Rasul Paulus katakan dalam 1 Korintus 3 ayat 16, tiadakah kamu tahu bahwa kamu rumah Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu? Di dalam ayat ini Yesus menyoroti arti penting dari tubuh kita, bahwa ternyata tubuh kita ini adalah rumah Allah, sangat berharga di hadapan Tuhan. Dan dalam ayat ini Yesus menekankan bahwa hidup itu lebih penting daripada makanan. Mengapa? Karena hidup kita ini telah ditebus dengan darah yang mahal lewat kematian Yesus di kayu salib. Kehidupan kita adalah satu harga yang mahal, harga seharga kerajaan sorga. Kira-kira dapat saya katakan demikian. Lalu dikatakan di dalam ayatnya yang ke-26, perhatikan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Haleluya. Yesus katakan, pandanglah burung di udara, katakan. Di dalam ayat ini dikatakan dia tidak menuai, dia tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, tapi Tuhan memelihara burung-burung itu. Dalam ayat selanjutnya Yesus mengatakan, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Haleluya. Jadi saudara-saudara, salah satu alasan mengapa Yesus katakan jangan kamu khawatir, segala sesuatu dalam kendali Tuhan. Yang kedua, bahwa kita sebagai umat percaya merupakan skala prioritas di dalam Tuhan. Artinya, kalau Tuhan memelihara burung-burung tersebut yang dikatakan dalam ayat ini tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, apatah lagi saudara-saudara dan saya. Bagian yang kedua dikatakan di dalam ayatnya yang ke-28, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah burung bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari
Saudara-saudara, sekarang Yesus ingin menarik perhatian kita pada tumbuh-tumbuhan. Dia katakan, pandanglah bunga bakung di padang, katanya. Di sini dikatakan, dia tidak bekerja, dia tidak memintal, tetapi dia didandani, dia dihiasi sebegitu indah, kata firman Tuhan. Lalu Salomo yang Alkitab katakan sebagai seorang raja yang megah, dikenang sepanjang zaman, tetapi dia tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu, kata firman Allah. Lalu dikatakan dalam ayat 30, perhatikan baik-baik. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Haleluya. Kalau bunga di padang dihiasi Tuhan sebegitu indah, dan sekarang kita melihat Yesus katakan, kalau saja bunga di padang itu yang adalah tumbuhan yang pagi hari dia begitu mekar, tapi kemudian sore dia layu, lalu kemudian dibuang di api, artinya tidak ada arti apa-apa. Didandani Tuhan sebegitu indah, apakah Tuhan tidak akan mendandani kita, kata firman Allah? Apakah Tuhan tidak akan memelihara kita? Apakah Tuhan tidak akan menghiasi jalan hidup kita dengan hal-hal yang indah? Kira-kira demikian. Sekali lagi lewat ayat ini kita perhatikan bahwa kehidupan orang percaya, saudara-saudara dan saya, status saudara-saudara dan saya merupakan skala prioritas di hadapan Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya saudara-saudara, dalam ayatnya yang ke-31 Yesus berkata begini, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Haleluya. Sekarang Yesus kembali membawa kita untuk lebih memahami bahwa bagaimana Allah itu sang pemelihara. Kepribadian Allah sebagai sang pemelihara dalam kebesaran dan keagungannya itu dialami oleh semua orang, dan semua orang juga mencari segala kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan dalam hidup mereka. Apa yang hendak dimakan, apa yang hendak dipakai, apa yang hendak diminum, dan lain sebagainya. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, Yesus berkata, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tuhan tahu, semua bangsa mencari itu. Ayatnya yang ke-32 bagian terakhir, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu. Haleluya. Tuhan tahu bahwa kita memerlukan itu. Dalam ayat ini dikatakan bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Dan hal-hal ini semua tersedia di dalam Tuhan. Segala perkara ini ada di dalam Tuhan. Tidak ada sesuatu yang kurang kepada Tuhan. Saya katakan tadi bahwa Allah itu adalah sang pencipta langit dan bumi. Tetapi kita juga mengenal Dia adalah suatu pribadi sang pemelihara. Sekarang, ketika kita membaca kedua ayat ini, yaitu 1 Petrus 5 ayat 7 dan Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan 32, menekankan supaya kita jangan khawatir. Menghimbau apabila kita khawatir, serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena Tuhan yang memelihara kita. Apa yang dapat kita lakukan menyikapi ayat ini sehingga kita benar-benar menjadi orang yang terbebas dari perbudakan atau dibelenggu oleh rasa khawatir. Rasa khawatir, saudara-saudara, adalah sesuatu yang sangat, bahkan mungkin saudara-saudara, dia bisa lebih dari serangan virus corona. Orang yang tidak sakit bisa sakit.
Orang yang tidak stres bisa stres, saudara-saudara. Orang yang berpengharapan bisa hilang pengharapan. Bahkan saudara-saudara, dia bisa mengakhiri hidup dengan sia-sia. Itu sebabnya Tuhan ingin kita menjadi orang-orang yang terbebas dari kekhawatiran ini. Tuhan ingin kita menjadi orang-orang yang dimerdekakan di dalam kebenaran firman Allah. Tuhan ingin kita menjadi pribadi-pribadi yang menyaksikan bagaimana Allah terlibat dalam hidup kita. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan karena Dia yang memelihara engkau. Artinya saudara-saudara, yang pertama, kita harus mempercayakan hidup kita sepenuh-penuhnya pada Tuhan. Kita tentu harus bekerja, kita tentu harus membangun usaha dan lain sebagainya, saudara-saudara. Tetapi dalam segala keadaan itu, skala prioritas juga yang harus ada pada kita adalah menaruh kepercayaan sepenuh hidup kita kepada Tuhan. Dia satu-satunya yang mampu menolong kita, memelihara, memberkati, membukakan jalan dan memberi kemenangan, bahkan memberi kepastian untuk hari esok. Dan yang kedua, untuk menjadi orang-orang yang terlepas dari segala kekhawatiran. Mari kita melihat di dalam suratan Filipi. Dalam Filipi pasalnya yang keempat, firman Allah berkata begini dalam ayatnya yang keenam. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Haleluya. Kalau dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7, firman Allah katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Segala kekhawatiran. Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Haleluya. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Haleluya. Ini saudara-saudara cara, jalan Tuhan memberi petunjuk bagaimana kita dapat terlepas dari kekhawatiran. Kita melihat pertolongan Tuhan. Alkitab katakan kita perlu datang kepada Tuhan di dalam doa. Dalam ayat ini sekali lagi saya bacakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Adakah di antara saudara yang mendengar khotbah ini dalam keadaan khawatir? Khawatir apa saja saudara? Firman Allah memberi jawaban kepada saudara dan Tuhan mampu menolong engkau. Oleh sebab itu, firman Allah katakan dalam ayat ini, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Segala bentuk masalah yang saudara hadapi, akan ada pergumulan-pergumulan atau permohonan-permohonan atau kerinduan atau cita-cita hidup saudara, firman Allah katakan dalam ayat ini saudara, nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita perlu berdoa. Saudara perlu datang pada Tuhan dalam doa. Sebagai seorang gembala, saya selalu menghimbau bangunlah jam-jam doa. Di tengah-tengah kesibukan saudara dalam pekerjaan, dan itu mungkin berkat Tuhan saudara mendapat pekerjaan yang baik dan dituntut engkau harus sibuk. Di tengah-tengah kesibukan itu pun jangan engkau lupa bangun jam-jam berdoa. Haleluya. Mengapa? Di sanalah saudara akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Lalu saudara akan diberkati dengan damai sejahtera Allah. Haleluya. Dan berkat damai sejahtera Allah ini katanya yang kita peroleh lewat doa dan permohonan kepada Allah dengan ucapan syukur, melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Haleluya. Kehidupan kita dipenuhi oleh damai sejahtera Allah. Hati kita dipenuhi oleh damai sejahtera Allah. Pikiran kita dipenuhi oleh damai sejahtera Allah.
Dan damai sejahtera Allah ini dalam Kristus Yesus. Dengan demikian kita menjadi orang-orang yang berkemenangan, orang-orang yang diberkati, dilimpahi dengan sukacita, karena di dalam hati kita penuh dengan damai sejahtera. Dengan demikian kita adalah orang-orang yang berpengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oleh sebab itu, mari saudara, 2 poin ini sekali lagi saya ingin tekankan. Percayakanlah hidupmu sepenuh-penuhnya kepada Tuhan. Bagian yang kedua, ketika engkau dalam kekhawatiran, janganlah hendaknya engkau khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah itu, segala keinginanmu itu kepada Tuhan lewat doa dan ucapan syukur. Maka janji Allah, pertolongan Tuhan, kemenangan-kemenangan sorgawi pasti menjadi bagian saudara-saudara dan saya. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang telah kita dengar pada saat ini. Kita semua nyanyi satu pujian yang berkata, serahkanlah. Haleluya. Kita berdiri semua. Dia peliharaku, dia pelihara. Dia peliharaku. Dia angkatlah tanganmu, berserulah kepada Tuhan, datang dalam doa, senantiasa engkau akan diberkati oleh damai sejahtera Allah, dan engkau akan dipelihara dalam damai sejahtera Allah itu dalam Kristus Yesus. Tuhan, engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Kami boleh dengar kebenaran firman bahwa ternyata di dalam Tuhan ada pemeliharaan, di dalam Tuhan ada pertolongan, dan engkau begitu peduli dengan kami ya Bapa. Sungguh kami
segala keterbatasan. Kami hidup di tengah-tengah dunia yang hari-hari ini dilanda dengan bencana, dengan virus corona dan lain sebagainya yang mematikan. Topanglah kami Tuhan, teguhkan kami Bapa, dan biarlah kami hidup di dalam kemenangan di dalam Tuhan. Segala kekhawatiran kami serahkan kepada Engkau, karena Engkau yang memelihara kami. Dan biarlah kami jangan hidup di dalam kekhawatiran, karena kalau burung di udara Tuhan pelihara, kalau bunga bakung di ladang Tuhan hiasi, maka kami percaya ternyata Tuhan Engkau juga akan memelihara kami, dan Engkau akan menghiasi hidup kami, menghiasi hidup kami dengan pertolongan-pertolongan, kasih sayang dan anugerah Allah. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu bagi kami semua, dan kami bersyukur bahwa Tuhan Engkau boleh memberkati kami lewat ibadah ini. Oleh sebab itu kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita angkat satu pujian, kita akan menamakan ibadah ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, diberkatilah hidupmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah jalan hidupmu, sehingga jalan hidupmu semakin hari semakin naik bukan menurun. Bahkan Tuhan selalu jadikan kepala bukan ekor. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Yesus buat segala janji-janji-Mu, dan kami bersyukur buat segala berkat Tuhan. Kami akhiri ibadah ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang setia. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara-saudara Jemaat GPDI Bethesda yang saya kasihi, sehubungan dengan kegiatan gereja yang hari-hari ini kita tidak adakan ibadah raya, maka ada kegiatan gereja yang perlu juga kita perhatikan, yaitu ibadah Paskah. Nah, ibadah Paskah tentu kita juga tidak mengadakan ibadah raya, tetapi di ibadah Paskah itu kami akan mengadakan pelayanan perjamuan suci. Perjamuan suci itu kami akan adakan dengan dua opsi. Yang pertama, pelayanan perjamuan yang diadakan di gereja. Jadi pada hari Jumat tanggal 10 April, hari Paskah itu, gereja itu akan dibuka untuk melayani jemaat-jemaat per keluarga. Jadi saya himbau datang per keluarga untuk dilayani dengan pelayanan perjamuan suci.
Pelayanan perjamuan suci di gereja itu kami akan buka gereja dari pagi sampai sore. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi jemaat-jemaat yang tidak bisa datang ke gereja, maka kami akan layani dengan cara didatangi dari rumah ke rumah. Jadi, saya mohon kepada jemaat-jemaat yang bisa datang ke gereja, datanglah ke gereja, tiap-tiap keluarga. Dan yang memang tidak bisa datang ke gereja, kami akan usahakan datang layani di rumah masing-masing. Saya kira itu saya pengumuman, kiranya menjadi perhatian kita semua. Tuhan Yesus memberkati.